Pemirsa, para saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi ternyata menjadi daya tarik utama khalayak. Bukan substansi kesaksian mereka, tapi justru keanehan-keanehan yang mereka tampilkan, khususnya saksi yang dihadirkan pemohon pasangan Prabowo Hatta. Seperti apa? Berikut ulasan khas Metro Highlight. Saksi. Ya, para saksi menjadi perhatian publik dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi hari-hari belakangan ini. Mulanya dalam sidang perdana PHPU di MK 6 Agustus lalu, calon Presiden Prabowo Subianto selaku penggugat dengan lantang menyatakan bisa menghadirkan ribuan saksi untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 9 Juli lalu. Sebetulnya, kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu saksi. Namun Hakim Konstitusi menyebut yang terpenting adalah kualitas saksi, bukan kuantitasnya. Pak Prabowo menyebut karena luas cakupan permohonannya itu hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa mendatangkan ribuan saksi. Tetapi kita tidak perlu sampai memeriksa ribuan saksi. Yang dipentingkan di sini adalah kualitas dari keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil yang ada di dalam permohonan. Publik pun menunggu apa yang akan diungkap para saksi dari kubu pasangan Prabowo Hatta. Dengan menyatakan memiliki ribuan saksi, logikanya 25 saksi pertama yang akan mereka hadirkan adalah para saksi yang berkualitas. Sampailah pada sidang kedua pada 8 Agustus. Kesaksian para saksi Prabowo Hatta yang sudah ditunggu publik itu pun satu persatu tampil. Hanya prosedur mestinya tanggal 10. Jadi kami hanya mempermasalahkan ini mendahului sebelum dijadwalkan. Ini Jakarta, Om. Oh ya. Maaf. Ya, tidak seperti di Inje gitu. Apalagi yang ingin saudara terangkan? Tadi yang disampaikan oleh saudara Amir Darmanto tepatnya adalah di Desa Batur Sari. Dan Bintoro itu dengan Batur Sari jauh loh. Iya, maaf. Ini di Kecamatan Meranggen. Iya, saya mau tanya. Saudara kok mau menerangkan soal di Batur Sari, orang saudara di Bintoro? Nah, ini kan laporan dari saksi kami di DPC. Menyakitkan kami baca di salah satu media Pak Hakim, bahwa Wali Kota Surabaya mengatakan kepada Ibu. Jadi gini. Jadi tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Itu bisa ada yang salah, bisa tidak benar, dan bisa juga sumbernya tidak benar. Iya, terima kasih. Ini terbukti kita kalah di sana. Iya. Ini saya punya clippingnya Pak Hakim. Iya. Cukup. Ya, dikarah itu sampai tidak dijalankan. Dikarah itu bisa dicek ke teman-teman Panwas atau PPK. Ya, cukuplah keterangan. Di situ ada surat keterangan domisili yang sama Pak Hakim. Saudara, saya sudah ingatkan. Saya tidak bawa Pak Hakim. Ya. Terima kasih Pak Hakim. Saya ingatkan kalau saya bilang cukup. Nanti saya keluarkan kalau tidak. Terima kasih Pak Hakim. Ganggu jalannya tidak. Ya. Iya Pak Hakim. Pada saat saudara mencoblos di TPS 1 itulah, saudara melihat dua orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat, saya minta saudara jujur, saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Di rekapan yang disampaikan oleh tim data kami itu 1329. Soalnya di dalilnya pemohon 1309. Emang saudara dapat tambahan lagi dari mana lagi? Pada sidang ketiga 11 Agustus tidak ada balada saksi yang mengundang tawa. Agenda sidang ketiga semula akan mendengarkan 75 saksi dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait, masing-masing 25 saksi.
Namun karena keterbatasan waktu, hanya 50 saksi dari pihak termohon, yaitu KPU, dan pihak terkait, yaitu pihak Jokowi JK yang bersaksi. Sedangkan saksi dari pemohon, yaitu kubu Prabowo Hatta, diagendakan pada sidang keempat. Dan pada sidang keempat, 12 Agustus, ruang sidang MK kembali diwarnai tawa. Iya, memang dari tadi saya sudah bilang iya Pak, saksi mandat saya. Kali ini sumber tawa itu berasal dari saksi Novela Nawipa, saksi kubu Prabowo Hatta asal kampung Awaputu, Kabupaten Doiyai, Papua. Sekitar 300 km. Nah, di distrik 300 km? Iya Pak. Aduh. Nanti Pak, 300 km, minta maaf, manusia bukan Tuhan. 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300 kilometer. Ya namanya manusia Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama saya juga kacau Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau Pak. Selain itu, adegan kocak juga diperlihatkan saksi Prabowo Hatta, Aziz Subekti. Saya menemukan bahwa KPU sengaja meniadakan keberadaan pasangan calon nomor 1 di rekapitulasi sebelumnya. Karena ketika saya menonton TV, jadi udah, jangan simpulkan langsung sengaja. Ini saya udah beberapa kali ingatkan, jangan langsung ke pendapat, kenyataannya saja. Kenyataan kami melihat di rekaman televisi itu bahwa posisi saksi untuk pasangan Prabowo Hatta itu tidak ada. Tidak ada di kolom saksi. Jadi sudah ditempati oleh pengunjung yang lain. Karena sudah walkout. Kan, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak hadir di situ, saudara ada di rumah hanya melihat melalui televisi. Namun dari semua saksi pada sidang keempat, Novela Nawipa lah yang paling menarik perhatian media, termasuk media sosial. Tak kurang dari Prabowo pun memuji Novela lewat akun Twitternya. Namun popularitas mendadak Novela juga mengundang netizen untuk mengungkap siapa sebenarnya Novela. Benarkah seperti pengakuannya di sidang bahwa dia orang gunung? Yang mengejutkan, dari penelusuran di akun Facebooknya, Novela yang mengaku orang gunung dan tampil lugu saat jadi saksi, ternyata adalah pengusaha yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Paniai, Papua. Ia tercatat sebagai calon legislator tingkat kabupaten pada pemilihan umum 2014. Wanita berusia 30 tahun ini juga pernah kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Tak berhenti di situ, kesaksian Novela ternyata disanggah oleh saksi dari KPU pada sidang berikutnya. Orang lain, tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Baik Yang Mulia, itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitori dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Bantahan rupanya bukan hanya dialamatkan pada kesaksian Novela. Kesaksian saksi Prabowo Hatta, Vincent Dogomo dalam sidang 12 Agustus yang mengatakan bahwa Bupati Dogiai diusir dari ruang rekapitulasi juga dibantah saksi KPU Didimus Dogomo pada sidang kelima 13 Agustus. Bupati saja diusir keluar dan berani saya pertanyaan saya, mengapa Bupati ini? Tanpa alasan sesuatu yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Saya hanya menjelaskan Vincent punya omongan dari kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Rupanya kasus Dogiai ini berlanjut pada sidang berikutnya, sidang ke-6 14 Agustus. Ketua KPUD ini menyampaikan kepada mereka kalau ada uang. Ini pernyataan dari Ketua KPUD, kalau kalian mau uang, ambil di Bupati, tapi suara harus dialihkan kepada Prabowo. Balada saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi memberi warna tersendiri. Bukan saja karena substansi kesaksiannya, tetapi juga tingkah dan mimik para saksi di persidangan yang menarik perhatian.
Tentu berbagai kelucuan dan keanehan dalam sidang ini membawa tanda tanya. Bagaimana sebenarnya mereka direkrut?